Jika video ini tembus 150 like dalam waktu 2 hari, saya ingin bagikan pulsa kepada 2 orang pemenang. Syaratkan like video ini, komen nomor HP kalian, dan share video ini. Oke, thank you. Halo guys, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, kembali lagi bersama saya di channel Tommy Official. Oke, pada video kali ini seperti biasa ya teman-teman, di sini saya akan membahas lagi aplikasi pinjaman online mudah cair 2022. Dan mungkin teman-teman semua juga penasaran untuk aplikasinya, karena aplikasi pinjaman online yang syarat pinjamannya hanya menggunakan KTP saja. Tapi di sini saya tidak menyarankan teman-teman semua ataupun kami menyuruh teman-teman untuk pinjam uang ya dari aplikasi pinjaman online yang kami bahas. Apalagi jika di sini kami membahas pinjaman online ilegal. Di sini kalian harus lebih teliti dalam menggunakan aplikasi pinjaman online dan gunakan jasa fintech yang sudah jelas legalitasnya, dalam arti pinjaman online yang sudah resmi dan berizin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan bagaimana guys untuk kabar pengajuan pinjaman kalian semua? Di ACC kah atau malah ditolak? Dan di channel ini kita juga akan bagikan cara pengajuan pinjaman bagaimana agar bisa dengan mudah di ACC. Simak ya video ini sampai akhir dan jangan di skip agar kalian semua nanti tidak gagal paham. Oke teman-teman, mungkin kalian semua langsung penasaran ya untuk aplikasi pinjaman online mudah cair 2022. Oke, untuk aplikasi pinjaman online yang dirilis pada tanggal 25 Juni 2019 ini, aplikasinya ini sudah di-download 500.000 orang. Dan aplikasi ini dikelola oleh Relensi Robo PDS ya teman-teman ya. Jadi ini adalah produk pinjaman dari aplikasinya. Salah satu aplikasi pinjaman online, persyaratan pinjaman yang hanya menggunakan KTP sudah bisa pinjam uang dari aplikasi ini. Dan untuk aplikasi yang kita bahas ini adalah aplikasi Relensi Syariah, salah satu aplikasi yang di bawah naungan Relensi Robo PDS ya teman-teman. Dan untuk aplikasi ini limit pinjaman dari aplikasinya ini cukup tinggi ya. Nah, jadi ini adalah bukti pencairan pinjaman dari aplikasi yang kita bahas. Jadi aplikasi ini masih aktif ya teman-teman ya. Pembiayaan telah disetujui sebesar Rp800.000 dengan jangka waktu pinjaman yang diajukan 31 hari. Jadi untuk bukti pencairan pinjaman dari aplikasi yang saat ini masih terbukti memberikan pinjaman. Oke teman-teman, jadi untuk aplikasi pinjaman online ini limit pinjaman dari aplikasinya ya. Di sini untuk limit pinjaman mulai dari pinjaman Rp600.000, ada yang Rp2.800.000, Rp4.800.000, bahkan bisa mencapai limit Rp10 juta. Dan tentu bagi para pengguna yang masih baru, ini biasanya akan mendapatkan limit Rp4 juta. Jadi tidak bisa langsung mendapatkan limit yang tinggi ya. Biasanya kalau mempunyai riwayat pinjaman yang bagus, ini akan mendapatkan limit pinjaman yang tinggi. Tapi yaitu tadi, setiap orangnya ini mendapatkan limit yang berbeda-beda. Persyaratan yang cuma modal KTP saja ya teman-teman. Lalu siapa yang dapat menggunakan aplikasi ini? Dan di sini ada persyaratan umum seperti minimal umur sudah berusia 21 sampai 70 tahun. Bukan pekerja lepas, karyawan yang aktif bekerja, melayani seluruh WNI. Ini untuk persyaratan-persyaratan pinjaman ya teman-teman ya. Tentu persyaratan pinjamannya ini yaitu tadi cuma menggunakan KTP saja.
Jadi, pengguna yang meminjam uang dari aplikasi pinjaman online ini harus melengkapi beberapa data-data formulir pinjaman ya, seperti apa tujuan pinjaman, mulai data KTP, pengisian tanggal lahir, tempat tanggal lahir, nomor KTP 16 digit, dan beberapa pengisian informasi lain seperti alamat yang tercatat. Alamat lengkap, nomor rumah, nomor apartemen harus dilengkapi juga ya teman-teman ya, untuk bisa mendapatkan limit dan bisa pinjam uang dari aplikasi ini. Silakan nanti bagi kalian semua yang mungkin penasaran untuk aplikasinya, bisa langsung saja bertanya di kolom komentar. Nah, mengenai aplikasi pinjaman online. Jadi, buat teman-teman semua yang mungkin ingin menggunakan ataupun ingin pinjam uang di aplikasi pinjaman online, teman-teman harus ketahui ya, banyak pinjaman online yang belum resmi dan belum jelas legalitasnya. Jadi, pada saat kalian mungkin diberikan penawaran pinjaman, bisa melalui WhatsApp, media-media sosial seperti Facebook, kalian jangan terlalu diladeni. Ingat teman-teman, kalian harus tahu ciri-ciri pinjaman online ilegal. Bunga pinjaman yang tinggi, jangka waktu pinjaman yang pendek, dan yang terpenting, aplikasi pinjaman online ilegal ini biasanya mereka ini akan meminta akses ke seluruh kontak di handphone pengguna pinjaman. Ini bertujuan untuk mengintimidasi pada saat pengguna pinjaman telat dalam melakukan pembayaran. Dan ingat ya teman-teman ya, gunakanlah jasa fintech yang sudah jelas legalitasnya. Oke, bagi kalian semua yang mungkin susah ya untuk di ACC ataupun mungkin sering ditolak pada saat pinjam uang di aplikasi pinjaman online, kalian jangan putus asa, intinya ya, jangan berkecil hati. Pahamilah apa yang salah jika kalian mungkin susah untuk di ACC. Data formulir persyaratan pinjaman juga harus kalian lengkapi untuk bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat di aplikasi pinjaman online. Terutama legalitas dari aplikasinya juga harus kalian perhatikan. Jangan sampai teman-teman salah dalam memilih aplikasi pinjaman online. Pinjol mudah cair 2022. Oke, jadi trik-trik ini sebenarnya cukup simpel ya teman-teman ya. Pahami, koreksi apa yang salah di pengajuan pinjaman kalian, dan di sini untuk informasi-informasi banyak sekali. Banyak teman-teman kita yang susah untuk di ACC ya teman-teman ya. Mungkin data-data kalian mungkin kurang lengkap ataupun saat mengajukan pinjaman di luar jam kerja, ini juga bisa mempengaruhi pengajuan pinjaman akan susah di ACC. Jadi pada saat mengajukan pinjaman online harus di jam-jam kerja agar pinjaman bisa dengan mudah direspon oleh pihak dari CS ya, ataupun pihak aplikasi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman untuk support terus channel ini dengan cara like, share video ini. Dan buat yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe terlebih dahulu dan bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar kalau saya update video-video terbaru, kalian yang pertama kali mendapatkan notifikasinya.